Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman dengan NIM 119403111951. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan mengenai talk show. Yang pertama yaitu pengertian talk show. Talk show atau gelar bicara adalah suatu jenis acara televisi atau radio yang berupa perbincangan atau diskusi orang atau sekelompok orang tentang suatu topik tertentu dengan dipandu gelar bicara. Tamu dalam suatu gelar bicara biasanya terdiri dari orang-orang yang telah memiliki pengalaman luas yang terkait dengan isu yang sedang diperbincangkan. Suatu gelar bicara bisa dibawakan dengan gaya formal maupun santai, dan kadang dapat menerima telepon berupa pertanyaan atau tanggapan dari pemirsa atau orang di luar studio. Pengertian talk show menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Farlex 2005, definisi talk show adalah sebuah acara televisi atau radio di mana orang-orang mencatat seperti kita otoritas pada khususnya lapangan, berpartisipasi dalam diskusi atau diwawancarai dan sering menjawab pertanyaan dari penonton. Yang kedua ada Morrison. Pengertian talk show menurut Morrison, program yang menampilkan satu atau beberapa untuk membicarakan suatu topik tertentu yang dibawakan oleh host. Baiklah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis talk show. Berikut jenis-jenis talk show. Yang pertama ada program uraian. Program uraian pendek atau pernyataan. Program ini ketika penonton menyaksikan acara televisi, pada saat itu muncul seorang presenter atau penyaji menceritakan sesuatu yang menarik. Presenter ini muncul di tengah suatu program feature yang diantara sajian acara musik dan di awal suatu acara sebagai pembukaan atau dalam suatu acara cerita menarik yang disajikan secara khusus. Dalam tahap perencanaan yang harus diperhatikan adalah permasalahan yang diuraikan sedang hangat menjadi bahan pembicaraan umum. Sangat penting dan penonton membutuhkan penjelasan mengenai hal itu. Uraian juga harus membuat gembira penonton atau membuat penonton yang sedang menyaksikan itu merasa puas. Produksi presenter harus memulai uraian dengan sesuatu yang membangkitkan rasa ingin pengetahuan penonton. Yang kedua yaitu ada program Vox Pop masyarakat. Program Vox Pop masyarakat ini adalah suatu program yang mengetengahkan pendapat umum tentang suatu masalah. Tahap perencanaan dimulai dari menetap tema yang akan dipertanyakan. Penetapan pertanyaan mencoba pertanyaan keberapa teman memilih reporter yang cukup terlatih, menentukan siapa yang akan diberi pertanyaan. Teknik pelaksanaan reporter harus menunjukkan sikap ramah, sopan, dan simpatik, perkenalkan identitas, dan kemukakan keperluan secara jelas. Apabila pribadi itu menyatakan kesediaannya, reporter dapat langsung mulai mengajukan pertanyaan sambil memberi tanda kepada kameramen menyiapkan tombol kamera video. Yang ketiga itu ada program wawancara atau interview. Program wawancara atau interview yaitu adalah pertama-tama produser atau pewawancara harus menentukan siapa yang akan menjadi tamu. Dipilih seorang tokoh populer masyarakat dalam bidangnya, atau bisa jadi seorang tokoh kontroversi di mana masyarakat biasa ingin tahu. Tahap produksi untuk program talk show interaktif biasanya sudah hadir penonton yang akan terlibat dalam program tersebut.
Atau mungkin program tersebut ditayangkan tanpa penonton di studio televisi, tetapi interaktif dilaksanakan melalui telepon. Dalam program talkshow interaktif, pewawancara harus memberi kesempatan baik kepada penonton studio televisi maupun penonton di rumah untuk mengajukan pertanyaan. Baik, selanjutnya itu ada program panel diskusi. Program panel diskusi adalah program pembicaraan 3 atau lebih mengenai suatu permasalahan. Dalam program ini masing-masing tokoh diundang dapat saling berbicara, mengemukakan pendapat, dan presenter bertindak sebagai moderator yang terkadang juga dapat melontarkan pendapat, membagi pembicaraan. Baik, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk talkshow. Program perbincangan atau talkshow merupakan kombinasi seni berbicara dan seni wawancara dikemas secara santai, mengangkat tema-tema yang menjadi fenomena terkini di masyarakat. Talkshow menjadi sebagian dari keterampilan pemandu acara dalam mewawancarai narasumber terhadap suatu permasalahan yang sedang aktual, hangat, atau sedang menjadi sorotan interaktif dengan narasumber yang seimbang dan menghasilkan kesempatan terbuka. Perbincangan talkshow berdasar keputusan Komisi Penyiaran di Indonesia nomor 009-SK-KPI-8-2004 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar programan siaran Komisi Penyiaran Indonesia. Pada pasal 8 disebutkan bila program talkshow termasuk di dalam program faktual. Adapun pengertian program faktual yang merujuk pada program siaran yang menyajikan fakta non-fiksi, bentuk informasi yang diketengahkan program ini adalah bernilai jurnalistik yang mengangkat fenomena atau isu yang sedang berkembang dan sedang hangat di masyarakat. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makalah kami, yaitu berjudul syarat-syarat sebuah acara talkshow. Tadi sudah dijelaskan oleh Firman dari A sampai C. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari firman tersebut. Baiklah, langsung saja saya jelaskan dari metode dan strategi talkshow. Metode talkshow menurut Klaus Kastan, instruktur radio dan mention Jerman adalah Harley, yaitu harmoni, actual, responsible, leading instrument, dan yes. Istilah tersebut dikenal dengan talkshow skill, berupa kemampuan pemandu dan melakukan beberapa tindakan yang meliputi mengambil keputusan, menyusun topik dan pertanyaan dengan cepat, memotong pembicaraan narasumber yang melancang, kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan narasumber, memandu kemasan program secara interaktif. Apalagi ya, yang baiklah, saya akan lanjutkan yang ke E lagi. Penyiar dan narasumber talkshow. Penyiar itu memperhatikan ABC, atau disebut akurasi, balance, berimbang, dan clarity atau kejelasan, hingga tercipta kredibilitas. Kredibilitas ini menyangkut banyak pihak, yaitu penyiar, narasumber,
dan terutama stasiun radio sebagai penyelenggaraan penyiaran. Penyiar talkshow sebagai memiliki sense of humor yang baik. Hal ini penting untuk mencairkan suasana beku dengan narasumber dan audiens. Penyiar harus mengetahui data mengenai narasumber dengan lengkap, terutama yang berkaitan dengan nama lengkap, titel, jabatan, dan lain-lain. Lanjut lagi, saya menjelaskan yang F, format program talkshow. Format program diskusi. A. Program ini menampilkan reaksi atau semacam tanggapan atau sanggahan dari panelis lain. Dalam pembuatan naskahnya yang diutamakan ialah pembuka atau opening, daftar pertanyaan pertanyaan bisa dikembangkan sendiri oleh host atau presenter waktu penulis menyampaikan materi, dan penutup acara atau closing. B. Program diskusi akan menjadi menarik jika para panelis belum saling mengenal dan mempunyai pendapat yang berbeda, atau sebagai rival dalam persaingan terhadap suatu bisnis, politik, budaya, dan lain-lain. Tadi yang pertama ya, format program diskusi. Sekarang yang kedua, format program wawancara. Format program wawancara terbagi dua. A. Format ini dikategorikan sederhana dan aspek produksi, yakni bagaimana kemampuan pewawancara atau interview sebagai wakil penonton dalam mengenali, mengejar, membujuk, dan mengarahkan secara halus sehingga narasumber bersedia mengetengahkan segala yang ingin diketahui penonton. B. Program wawancara banyak digabungkan dengan hiburan. Baiklah, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Penjelasan lanjutannya dijelaskan oleh Supriyadi. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil materi kami, yaitu urutan program talkshow. Yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan yang berisi pengenalan acara, pembantu, narasumber, dan topik yang diperbincangkan. Bisa mulai diuraikan latar belakang mengapa topik itu dipilih. 2. Diskusi utama. Di sini berisi pertanyaan awal yang sangat bersifat terbuka, yakni tanggapan dari narasumber atau pendengar. Dan yang ke, pengembangan pertanyaan lanjut atas tanggapan itu. Yang ketiga, penutupan. Penutupan yang berisi kesimpulan, ucapan terima kasih, dan salam penutup, termasuk informasi program berikutnya. Kesimpulan tidak mutlak bersifat resume. Perbincangan bisa juga sekedar analisis singkat dan pertanyaan terbuka untuk membantu perlindungan pendengar. Berikutnya, hal yang dilakukan sebelum talkshow. Pertama, menentukan topik dan tujuan. Kedua, narasumber dianjurkan lebih dari satu orang. Akhirnya, dua narasumber yang saling berbeda bukan saja untuk memenuhi prinsip keseimbangan, tetapi juga menciptakan harmoni sekaligus kontroversi. Yang ketiga, menentukan lokasi, kemasan negara, dan durasi penyiaran. Yang berikutnya, fakta tentang talkshow. Pertama, percakapan atau perbincangan atau dialog dan adalah sebuah pertunjukan yang menarik atau diikuti. 2. Program berita. Talkshow seringkali mendapatkan ranking lebih tinggi dari program berita lainnya. Yang ketiga,
Host atau pembawa acara memiliki peranan paling penting dalam menentukan kesuksesan program. Yang keempat, produksi program talkshow lebih rumit dari program berita. Menuntut bukan hanya kecakapan, namun juga kreativitas para jurnalis. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembacaan materi yang sudah dibacakan oleh teman saya tadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Marta Agustin, NIM 11940324032. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengapa talk show itu menarik. Yang pertama, percakapan mengandung sejumlah hal yang menarik untuk diamati, seperti reaksi spontan dari lawan bicara, seperti ekspresi marah, kesal, tertawa, ataupun tidak peduli dengan argumentasi narasumber yang lain. Yang kedua, biasanya talk show itu disajikan secara live atau siaran langsung agar penyajian lebih menarik atau lebih real. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang rundown talk show. Yang pertama, susunan acara sebuah talk show sangat beragam tergantung kreativitas masing-masing jurnalis. Yang kedua, talk show bukan berarti 100% hanya dialog atau diskusi. Untuk program berita talk show juga harus dilengkapi dengan paket PKG yang mendukung dialog. Yang ketiga, durasi program talk show biasanya berlangsung antara 60-90 menit. Yang keempat, produser harus memilih tema yang menarik untuk dibahas, biasanya tema yang sedang menjadi problematika besar atau kontroversial, di mana banyak pihak yang bisa dipertemukan dan beradu argumentasi. Yang kelima, tentukan banyak narasumber yang akan diundang, sehingga memudahkan pemetaan rundown. Yang keenam, jika acara berlangsung live, tim harus bersiap dengan perubahan rundown yang sangat dinamis. Yang ketujuh, program berita kini sering dipadukan dengan musik atau pertunjukan lainnya agar lebih menarik dan tidak membosankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat talk show. Setiap program radio memiliki manfaatnya masing-masing. Begitu juga dengan talk show yang memiliki manfaat, yaitu yang pertama, memberi informasi. Talk show di sini menyiarkan dan memberikan informasi kepada khalayak yang sedang terjadi terhadap suatu peristiwa yang sedang update atau yang hangat-hangatnya dibincangkan. Bisa juga masalah kesehatan, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Yang kedua, mendidik. Mendidik di sini adalah di mana penyiar juga memberikan informasi masalah pengetahuan kepada pendengar, baik itu ilmu kesehatan, politik, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Sehingga pendengar tanpa harus membaca, cukup dengan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh penyiar dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing. Yang ketiga, menghibur. Dalam menyiarkan suatu informasi pada program talk show, hendaknya seorang penyiar harus adanya hiburan. Dalam artian adanya canda tawa atau pertanyaan yang membuat lucu, tapi juga berbobot yang membuat narasumber tidak canggung dalam memberikan informasi, sehingga para pendengar tidak menjadi bosan atau untuk mendengarkan program talk show tersebut. Yang keempat, mempengaruhi. Disinilah peran penyiar yang sangat penting dalam mempengaruhi pendengar-pendengar dengan daya tarik suaranya, supaya pendengar tidak memindahkan channel siaran radio yang lain dengan informasi yang disampaikan oleh penyiar, sehingga pendengar mendengarkannya. Sekian materi yang saya sampaikan.
Jika ada salah kata saya mohon maaf.